Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa kami saudara dalam keadaan sehat-sehat dalam penyertaan Tuhan. Mari kita meneduhkan hati kita mendengarkan saat teduh dari GPDI Mahanaim Tegal. Mari saya ajak doa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih buat hari yang Kau beri buat kami, dan kami tahu sumber kekuatan daripadamu, kebutuhan roh kami bersumber dari firman-Mu. Kami mau saat teduh, kami mau mendapatkan kekuatan baru dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap yang mendengarkan saat teduh ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat Alkitab kita dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Judul yang saya bawakan saat ini adalah Yesus, Roti Hidup Kita. Yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Yohanes pasal 6 ini kita melihat banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka ingin melihat mujizat-mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan dalam kisah ini, mereka bahkan melihat Tuhan Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Namun ternyata dalam ayat yang ke-26, Yesus mendapatkan kualitas pengikutan mereka telah menurun. Bukan lagi karena ingin melihat mujizat, tetapi kali ini mereka datang mencari Yesus dan Yesus katakan, kamu datang karena kamu telah makan roti dan menjadi kenyang. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun demikian kiranya tidak seperti pengikut Yesus yang sejati. Ya, biarlah kita mengikuti Yesus bukan karena berkat-berkat jasmani, tetapi karena Yesus itulah sumber hidup kita. Yesus itulah roti hidup kita. Ayat yang ke-35 saya akan ulangi, bacakan kepada saudara. Yesus berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami kegelisahan, kekhawatiran, dan kecemasan dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku, tahukah bahwa semua itu menimbulkan rasa lapar dan rasa haus dalam diri manusia. Dan saudara, ini tidak pernah dapat dipenuhi oleh dunia ini. Ya, rasa lapar, rasa haus dalam jiwa ini tidak dapat dipenuhi oleh dunia ini. Bahkan seluruh isi dunia tidak dapat memberikan kepuasan dalam jiwa manusia. Hanya Yesus sebagai roti hidup itu, dialah yang dapat memberi rasa cukup, rasa puas, kelegaan kepada manusia mengatasi kegelisahan, kekhawatiran, dan kecemasan yang mereka alami. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan roti hidup itu? Yang pertama, saudaraku, kita datang kepada Yesus. Firman Tuhan tadi katakan, datang kepadaku, kamu tidak akan lapar lagi. Dialah sang sumber, Yesuslah sang sumber. Bagaimana kita dapat diberi kelegaan jika kita tidak terhubung kepadanya? Datanglah kepadanya, dia sanggup memberi saudaraku kelegaan.
Dia sanggup memberikan kepada saudaraku kepuasan. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37 berkata, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Datanglah pada Yesus dan katakan kepadanya dengan mulut dan hati saudaraku, bahwa saudara membutuhkan dia sebagai roti hidup. Datang kepadanya, saya yakin dan percaya ada rasa kepuasan dalam rasa lapar di dalam jiwa kita. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan roti hidup itu? Yang kedua adalah percayalah kepadaku. Yang pertama tadi dikatakan datang kepadaku. Yang kedua adalah percayalah kepadaku. Percaya di sini bukan sekadar mempercayai bahwa Yesus sanggup, tetapi mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, bahwa dia sanggup. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38 katakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup itu. Jadi saudaraku sekalian, kepercayaan kepada Yesus sebagai roti hidup inilah yang akan mengatasi kegelisahan, kekhawatiran, dan kecemasan saudara. Dan hal ini bukan lagi sesuatu yang berasal dari luar. Ya, tidak lagi tergantung dari luar, kondisi, keadaan, tetapi berasal dari dalam hati kita. Ya, kepercayaan kepada Dia sebagai roti hidup itu mengalirkan keluar rasa puas, rasa lega itu. Berasal dari dalam hati kita. Nah, katakan kepada Yesus bahwa saudara mempercayai Dia sebagai roti hidup itu dan menyerahkan seluruhnya kehidupan saudara kepadanya. Yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan roti hidup itu? Yang ketiga adalah makanlah roti hidup itu setiap hari. Artinya kita perlu bersekutu dengan firman-Nya. Pribadi Yesus ada di dalam firman-Nya. Dan kiranya inilah yang menjadi makanan rohani kita yang akan menghidupkan kita setiap hari. Menghadapi keadaan dunia ini, keadaan akhir zaman ini yang dipenuhi dengan berbagai-bagai tantangan. Bersekutulah dengan firman-Nya, maka saudara akan mendapatkan bahwa firman itu menghidupkan hidupmu. Seperti Matius pasal yang keempat ayat yang keempat berkata, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, makanan rohani inilah yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada kesimpulan, ya datanglah kepadanya roti hidup kita. Jiwa kita tidak akan lapar lagi, karena Dialah sumber kekuatan kita. Percayalah kepadanya roti hidup kita, kita tidak akan haus lagi, Dialah kepuasan kita. Bersekutulah dengan firman-Nya, roti hidup kita setiap hari. Niscaya ada kehidupan tanpa kegelisahan, tanpa kekhawatiran, tanpa kecemasan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa buat saudara-saudara, saudara yang punya pergumulan, saudara yang sedang sakit, imani dan taruh tangan saudara di dada saudara, dan biar saya mendoakan saudara. Bapa di dalam sorga, Yesus Kristus, roti hidup kami. Firman-Mu berkata, setiap orang yang datang kepadamu tidak akan lapar lagi, karena Engkaulah sumber kelegaan dalam hidup kami. Barang siapa yang percaya kepadamu, mereka tidak akan haus lagi. Mereka tidak perlu mencari kepuasan dalam dunia ini, karena kami tahu dunia tidak akan pernah dapat memberi kepuasan kepada jiwa kami, bahkan seluruh isi dunia ini. Kami berdoa supaya firman-Mu hidup di dalam hidup kami, karena itulah roti hidup kami yang akan menghidupkan kehidupan kami ini, menghadapi keadaan akhir zaman ini. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka, Tuhan, tanda mereka membutuhkan doa saat ini. Kami berdoa buat yang sakit, Tuhan, Engkau kiranya menjamah mereka oleh karena bilur-bilur-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus, Engkau yang percaya, Engkau yang datang kepada Tuhan, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan, Kau lihat ada orang-orang yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Ada kekhawatiran, ada kegelisahan, kecemasan, ketakutan menghadapi keadaan di akhir zaman ini. Tetapi Engkaulah jaminan kami, roti hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami hidup bukan dari roti jasmani saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Itulah yang menghidupkan kami, mampu mengatasi, menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Diberkatilah setiap orang yang mendengarnya, mereka terima berkat daripada-Mu saat ini juga. Dan kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.